Hai guys, balik lagi ke channel aku. Aku harap kalian gak bosan sama channel ini karena aku lagi-lagi akan membahas atau ngasih tahu ke kalian apa saja sih yang bisa kalian dapatkan atau tahapan-tahapan apa saja ketika kalian meng-hire arsitek. Nah, sekarang aku kasih tahu aja ya biar kalian tuh udah nggak pada bingung kalian ngeluarin duit untuk meng-hire konsultan arsitek itu fungsinya apa dan apa manfaatnya untuk kalian. Yang pertama itu ketika kalian meng-hire arsitek, pertama-tama tuh kalian akan mendapatkan minimal 3 kali pertemuan. Nah, tergantung masing-masing konsultan arsitek yang kalian hire itu ketentuannya seperti apa. Biasanya konsultan akan mengajak klien atau owner atau kalian bertemu atau meeting. Nah, di pertemuan pertama ini kalian akan ditanyakan tentang luasan bangunan, luas tanah, atau hal-hal yang berkaitan dengan kondisi existing tanah kalian. Kemudian akan ditanyakan kebutuhan ruang yang kalian inginkan dan untuk model, gaya, tipe-tipe rumah yang kalian inginkan atau yang kalian suka itu seperti apa. Setelah si arsitek itu mendapatkan informasi yang mereka rasa cukup lengkap, nah setelah itu ketika pulang itu si arsitek itu akan membuat gambar atau skematik desain yang sesuai dengan keinginan sang klien. Kemudian setelah persiapan atau preparation dari si arsitek ini sudah dirasa lengkap, mereka akan meminta untuk pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan kedua ini, mereka akan mempresentasikan desain yang telah mereka buat ke owner, apakah sesuai atau tidak di mata owner, ya kan. Kemudian setelah itu mungkin sangat sedikit owner yang langsung oke, ini udah sesuai, ini yang aku mau, itu tuh sangat sedikit sekali. Biasanya akan ada revisi-revisi entah minor atau mayor. Nah, dari masukan atau pendapat dari owner ini, kemudian bawalah pulang untuk PR si arsitek ini. Nah, mereka perbaiki sesuai dengan catatan revisi pada saat meeting kedua. Kemudian pada saat meeting ketiga, harapannya adalah dari catatan-catatan si owner dan arsitek di pertemuan ketiga adalah sudah diaplikasikan kepada desain sesuai dengan keinginan owner. Nah, begitu terus tuh sampai akhirnya mereka, si arsitek dan sang owner ini sepakat, oke, ini hasil desain fix. Kemudian barulah desain bisa disebut selesai atau sudah sesuai keinginan sang owner. Setelah itu apalagi sih yang kalian dapatkan setelah desain ini? Biasanya akan diadakan penghitungan. Jadi harus desain udah fix baru bisa dihitung RAB. Jadi nggak bisa nih pas pertemuan pertama si owner atau klien nanya hal, Mas kalau ini berapa ya harganya kira-kira ya Mbak, kalau ini kira-kira harganya berapa dengan luas segini. Mohon maaf kita nggak bisa nebak. Kalaupun nebak agak meleset cukup jauh karena kan harus tergantung desain dari masing-masing bangunan itu sendiri, ya kan. Nah, setelah gambar semua udah fix, gambar kerja telah selesai dibuat, barulah kita bisa menghitung RAB atau rencana anggaran biaya tersebut. Karena kan fungsinya gambar kerja ini adalah menentukan spek-spek. Contohnya pemakaian granit dengan keramik itu pasti harga jelas berbeda. Lalu kemudian pemilihan desain atau model fasad itu sangat berpengaruh juga untuk rencana anggaran biaya. Jadi akankah lebih efisien waktu dan tidak pengerjaan bolak-balik ketika desain sudah fix baru bisa dihitung rencana anggaran biaya. Nah, itu dia tahapan-tahapan apa saja yang bisa kalian dapatkan ketika kalian meng-hire arsitek. Penjelasan aku ini bisa kalian terima dan kalian pahami. Sekian video dari aku, semoga kalian cepat bisa bangun rumah dan desain rumah sama arsitek agar sesuai dengan keinginan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa di video aku berikutnya. Bye bye.